Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Mumun Munawwaroh. Di sini saya akan mempresentasikan teknik-teknik micro teaching. Yang pertama, teknik dalam metode GTM atau yang disebut dengan Grammar Translation Method adalah sebuah metode mengajar yang biasa digunakan untuk mengajarkan tata bahasa dengan karakteristik utama yang berfokus pada penerjemahan dan menghafalkan bentuk-bentuk kata kerja. Ketika mengajar, guru biasanya menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa lokal. Di dalam teknik metode GTM ini terdapat 4 poin, yaitu translation of literary passage. Selanjutnya itu adalah reading comprehension question, antonim atau sinonim, dan yang terakhir itu memorization. Selanjutnya, the technique indirect method atau teknik tanya jawab. Teknik latihan tanya jawab. Guru mengajukan pertanyaan jenis apapun dan siswa menjawab. Dikte, guru memilih bagian yang sesuai dengan kelas dan membacanya keras-keras. Membaca dengan nyaring, siswa bergiliran membaca bagian dari sebuah bagian, permainan atau dialog dengan lantang. Di dalam teknik latihan tanya jawab ini terdapat beberapa poin, yaitu dictation, question and answer exercise, student to self-correct, paragraph writing, conversation practice, reading aloud, fill in the blank exercise. Selanjutnya, the technique in audiolingual method atau yang disebut dengan metode audiolingual adalah metode pengajaran bahasa asing yang menekankan pada pengajaran mendengarkan dan berbicara sebelum membaca dan menulis. Ini menggunakan dialog sebagai bentuk utama presentasi bahasa dan latihan sebagai teknik pelatihan utama. Bahasa ibu tidak dianjurkan di kelas. Di dalam teknik audiolingual ini ada beberapa poin, yaitu dialog memorization, repetition drill, can drill, transformation drill, question and answer drill, use minimal pairs, complete the dialogue, grammar game. Selanjutnya, the technique in silent way adalah nama metode pengajaran bahasa yang dirancang oleh Caleb Kitchen. Hal ini didasarkan pada premis bahwa guru harus senyap mungkin di dalam kelas, tetapi pelajar harus didorong untuk menghasilkan bahasa sebanyak mungkin. Di dalam teknik silent way ini terdapat beberapa poin, yaitu teacher silent, peer correction, self correction gesture, word card. Lazanov menyatakan bahwa ada 4 tahap utama kegiatan dalam metode sugestif, yaitu presentasi, sesi konser, aktif dan pasif, elaborasi, dan praktik. Pada tahap presentasi, siswa dibantu untuk mendapatkan pikiran positif bahwa belajar itu mudah dan menyenangkan. Selanjutnya, the technique Suggestopedia atau metode pengajaran langsung yang kadang-kadang disebut metode alami dan sering atau tetapi tidak eksklusif digunakan dalam pengajaran bahasa asing, tidak menggunakan bahasa ibu pembelajaran dan hanya menggunakan bahasa target. Di dalam metode pengajaran langsung ini terdapat beberapa poin, yaitu classroom setup, pre-learning, positive suggestion, and role play. Selanjutnya, the technique in community language learning. Community language learning atau yang disingkat dengan CCL adalah metode pengajaran bahasa yang melibatkan aspek-aspek psikologis dan siswa bekerja sama untuk mengembangkan keterampilan bahasa apa yang ingin mereka pelajari. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Charles
Curran, dan asosiasinya yang disebut teori konseling belajar. Di dalam teknik community language learning ini terdapat 3 poin, yaitu the recording student conversation, reflection on experience, and small group text. Next, total physical response. Total physical response atau yang disingkat dengan TPR adalah metode pengajaran konsep bahasa atau kosakata dengan menggunakan gerakan fisik untuk bereaksi terhadap masukan verbal. Prosesnya meniru cara bayi belajar bahasa pertama mereka, dan ini mengurangi hambatan siswa dan menurunkan stres. Di dalam total physical response ini terdapat 2 poin, yaitu using commands to direct behavior and action sequence. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.